Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 2 Tawarik 15 ayat 2b. Pembaharuan asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 2 Tawarik 15 ayat 1-19 tentang seorang Raja Yehuda yang bernama Asa. Sebelum kita membahas mengenai apa saja yang Raja Asa lakukan, saya mengajak kita memperhatikan perkataan seorang nabi yang bernama Azaria bin Oded. Alkitab dengan tegas menuliskan bahwa nabi ini dihinggapi Roh Allah. Artinya Roh Allah menguasai Nabi Azaria bin Oded sehingga mengatakan firman yang berasal dari Allah. Firman itu berkata demikian. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Apakah arti firman yang disampaikan oleh Nabi Azaria itu? Bahwa Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Apa artinya? Artinya Tuhan dekat padamu kalau kamu dekat padanya. Apakah hal ini bergantung? Maksudnya Tuhan bergantung dengan posisi manusia atau bagaimana? Kan diterjemahkan Tuhan dekat padamu kalau kamu dekat padanya. Lalu juga dikatakan bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Artinya, jika kamu minta petunjuk Tuhan, ia akan memberikannya. Tetapi kalau kamu tidak menghiraukan dia, ia pun tidak menghiraukan kamu. Apa artinya ini? Kayaknya ini pengulangan kalimat yang pertama. Jadi apakah benar bahwa Allah itu bergantung dengan manusia, dalam hal ini Raja Asa, atau bagaimana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ulang secara lengkap firman yang disampaikan oleh Nabi Azaria bin Oded. Dituliskan begini, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Untuk memahami perkataan sang nabi ini, kita harus mencari dulu latar belakangnya. Tidak boleh moro-moro mengartikan menurut perasaan kita sendiri. Yang jelas tidak pernah Tuhan bergantung pada manusia. Tuhan adalah Tuhan, Dia Maha Kuasa dan Maha Besar. Pada bacaan kita ini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sedang menggerakkan orang-orang yang Dia pilih untuk melaksanakan pembaharuan dan kebangunan rohani. Mengapa? Karena zaman itu di mana Asa mulai memerintah dicatat sebagai zaman yang begini. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum, yang artinya lama sekali Israel tidak mengabdi kepada Allah yang benar, tidak mempunyai hukum-hukum yang harus ditaati dan tidak mempunyai imam-imam yang mengajar mereka. Ini loh kondisi bangsa itu pada zaman itu. Kondisi kejatuhan dan keterpurukan rohani yang sangat parah, yang artinya Israel lah yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Mereka yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari bangsanya. Bangsa itu tidak mencari Tuhan, walau Tuhan siap setiap saat untuk ditemui. Saya teringat ajaran yang mengatakan begini, saudara. Dosa adalah ketika kamu tidak lagi menginginkan Allah dan firman-Nya, tidak lagi rindu mendekat kepadanya dan mencarinya. Saudara-saudara, nubuat Nabi Azaria bin Oded justru menunjukkan Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih sayangnya kepada umatnya. Karena itu cara memahami nubuatan itu begini, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, beserta yang artinya dekat, Tuhan dekat padamu kalau kamu dekat padanya. Sehingga dimaknai begini ya saudara, yang menjauh itu kamu umat, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh, Tuhan tetap berada di tempatnya. Sehingga kapanpun kamu datang mendekat, dia mudah kok untuk dijumpai.
Kalau selama ini sepertinya menjauh, itu bukan Tuhannya, tetapi manusianya. Manusia dikendalikan oleh perasaan dan situasi hidupnya. Tuhan tidak pernah diombang-ambingkan dengan perasaannya, sebab perasaan Tuhan itu suci adanya. Sehingga kelanjutan firman yang mengatakan, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi sangat jelas menerangkan Tuhan selalu ada bagi umatnya. Asa Raja Yehuda yang dipilih Allah untuk melaksanakan kebangunan dan pembaruan rohani itu paham benar siapa Allahnya, sehingga ia bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sebab ia mendekat kepada Allahnya dan selalu mencarinya. Perayaan-perayaan besar dilaksanakan kembali. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala, dan tindakan dan respon mendekat kepada Allah itu diungkapkan dengan cara yang benar. Bahkan Raja Asa sendiri dicatat begini, ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Sementara sumber penyimpangan dipecatnya walaupun itu neneknya sendiri. Dikatakan bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Jadi sekarang mendekatlah kepada Allah seperti yang Dia inginkan dan rasakan ketentraman pada jiwamu. Sekalipun di sekelilingmu terlalu banyak yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan menjauh daripadanya. Tuhan memberkati kita sekalian.